Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusra Rizky Ananda Delta, NIM 19331127. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi kalimat efektif dalam mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara pemilihan kata yang tepat dalam kalimat. Menurut J.S. Badudu, kalimat efektif adalah kalimat yang baik karena apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh si pembaca dalam kurung si penulis dalam bahasa tulis dapat diterima dan dipahami oleh pendengar dalam kurung pembacaan dalam bahasa tulis sama benar dengan apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh si penutur atau si penulis. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran, gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan terdapat ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kalimat itu mempunyai subjek yang predikat yang jelas. Contoh, hadirin dimohon berdiri. 2. Tidak terdapat subjek yang ganda. Contoh, bagi saya soal itu kurang jelas. 3. Beberapa kata penghubung intra kalimat seperti sehingga, dan, atau, lalu, kemudian, sedangkan, bahkan tidak digunakan pada kalimat tunggal. Contoh, kami datang agak terlambat sehingga tidak dapat mengikuti acara pertama. 2. Keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan atau kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Artinya, jika bentuk pertama menggunakan ungkapan nominal, maka bentuk kedua dan seterusnya hendaknya juga menggunakan bentuk nominal. Contoh, semakin berumur seharusnya manusia itu semakin bermoral, bijaksana, dan bertanggung jawab. 3. Kehematan. Kehematan adalah menghindari penggunaan kata, frase, atau bentuk lain yang tidak perlu. Kehematan terbagi atas beberapa, yaitu hindari penggunaan subjek yang tidak diperlukan. Karena tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu seharusnya. Karena tidak diundang, dia tidak datang di acara itu. 2. Hindari penggunaan superdirat pada hiponimi kata. Contoh, ia memakai baju warna merah. Seharusnya, ia memakai baju merah. 3. Hindari kesinoniman dalam satu kalimat. Contoh, mulai sejak dari pagi dia hanya bermenung saja. Seharusnya, sejak pagi dia hanya bermenung. 4. Hindari pejamkan kata-kata sudah berbentuk jamak. Contoh, masih banyak hal-hal yang harus dibahas. Seharusnya, masih banyak hal yang harus dibahas. 4. Kecermatan. Kecermatan adalah dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kalimat yang tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pilihan kata. Contoh, saya suka menonton pertunjukan wayang kulit. 5. Kepaduan. Kepaduan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kepaduan pernyataan dalam kalimat itu, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contoh kalimat yang padu tidak bertele-tele, yaitu penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan kita sangat mudah. Hal itu disebabkan oleh karena pada masa-masa perjuangan rakyat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke merasakan senasib, seperjuangan, serta satu cita-cita. Dengan kesadaran itu dan disertai pemikiran yang mantap, rakyat Indonesia menetapkan bahasa Indonesia tersebut sebagai bahasa kesatuan. 2. Kalimat yang padu menggunakan pola aspek, agen, verba secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat persona. Contoh, surat itu sudah saya baca. 3. Kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat, kata kerja, transiti, dan objek penderita. Contoh, mahasiswa harus sadar akan pentingnya perpustakaan. 6. Kelogisan. Kelogisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh,
Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Padang, kami persilakan untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara ini. Syarat kalimat efektif. Kebenaran. Kalimat efektif harus disasarkan pada penulisan yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang dianjurkan. Kaidah kebahasannya ketat mengikuti tata bahasa baku. Kepaduan. Berkaitan dengan logika kalimat, pilihan kata dalam penyusunan kalimat harus padu sehingga membuat kalimat menjadi utuh dan tidak sumbang. Unsur kalimat efektif. Unsur kalimat efektif terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Syarat untuk membuat kalimat dapat dipenuhi minimal dengan unsur dan predikat. Namun, dalam kalimat efektif perlu kehadiran objek atau keterangan agar kalimat terkesan utuh. Berikut penjabaran singkat unsur kalimat efektif. Yang pertama, subjek. Subjek bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku yang dapat berupa orang, tempat, atau benda. 2. Predikat. Bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek, biasanya berupa kata kerja. 3. Objek. Bagian kalimat yang menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran, biasanya berupa nomina. 4. Keterangan. Kalimat yang menunjukkan tujuan, cara, waktu, tempat, atau sebab akibat. Biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi atau kata hubung. Sekian dari penyampaian materi dari saya. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.